Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Sejahtera bersama keluarga. Semoga kita semua bebas dari COVID, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun budaya anti korupsi. Tetapi sebelum melanjut ke sana, saya akan perkenalkan dulu diri saya supaya kita lebih dekat, Bapak Ibu. Nama saya Muncul Wiana, Bapak Ibu, nama yang sangat mudah dikenal. Nah, saya Widya Iswara Muda, fasilitator diklat dari UPT Latkesmas Murna Jatilawang. Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada kontak dengan saya dan nomor HP saya 081259503770 dengan email saya munculwiana@gmail.com, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana Bapak Ibu nanti akan mengerti tentang korupsi, dampaknya, dan penyebab dan serta bagaimana bentuk-bentuk korupsi itu sendiri supaya paham tentang itu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang budiman, yang luar biasa, yang sehat hari ini, Bapak Ibu pasti mengenal Indonesia adalah sebenarnya negara yang kaya raya. Orang Jawa bilang disebut negara yang gemah ripah loh Cinawi. Nah, benar nggak sih bahwa kekayaan bangsa kita itu sudah kita rasakan seperti yang digembor-gemborkan propaganda Indonesia kaya raya dan sebagainya. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, benar nggak kita sudah Indonesia kaya raya dan dinikmati? Benar nggak bahwa di Indonesia itu makin banyak masyarakat berpendidikan tinggi, pelayanan jujur dan tidak korup, inovasi yang selalu berkembang, makin banyak ilmuwan berkelas dunia dan sumber daya dimanfaatkan secara merata. Sudahkah seperti itu Bapak Ibu? Nampaknya itu belum kita rasakan bersama Bapak. Semuanya karena korupsi Bapak. Ya, semuanya karena korupsi. Nah, apa korupsi itu Bapak Ibu? Nah, ini yang masih banyak masyarakat yang belum paham tentang korupsi. Yang dipahami korupsi adalah mengambil uang negara. Banyak hal yang belum jelas di situ, yang belum clear, yang belum dipahami masyarakat, sehingga sampai sekarang banyak pejabat, banyak orang masih ditangkap karena korupsi. Nah, definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah buruk, rusak, suka memakai barang orang yang dipercayakan padanya, dapat disogok dan sebagainya. Kemudian menurut David, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh jabatan, kedudukan dengan maksud-maksud untuk kepentingan pribadi. Kemudian transparansi internasional, korupsi mencakup perilaku dari para pejabat publik ya, secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka dengan cara menyalahgunakan kewenangan mereka. Nah, itu sekilas tentang definisi korupsi Bapak Ibu. Nah, ini ilustrasi ini ya. Nah, ini berawal dari gambar-gambar seperti ini, korupsi itu terjadi Bapak Ibu. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya korupsi Bapak Ibu? Nah, teorinya begini Bapak Ibu, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama teori triangle fraud. Dia menyatakan tentang korupsi itu disebabkan oleh karena ada tekanan, ada kesempatan, ada rasionalisasi. Di situ dijelaskan tekanan, berarti pressure dari kanan kiri, lingkungan, dari atasan yang mengharuskan dia harus korupsi. Banyak nih ini di birokrasi ini cukup banyak. Misalnya kadang-kadang ada beberapa informasi yang menyampaikan tentang tekanan seorang staf yang harus menyediakan berbagai macam sesuatu lah sehingga harus melakukan korupsi. Atau ada kesempatan karena dia seorang pejabat misalnya. Atau rasionalisasi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian ada lagi teori Robert. Kekuasaan, direktori atau monopoli atau accountability ini juga bisa menimbulkan korupsi karena ada kekuasaan. Anak ingin menguasai sesuatu. Nah, atau karena dia memang menunjukkan akuntabilitasnya, justru dia melakukan korupsi. Atau teori lain tentang willingness dan opportunity, itu terjadi ada kesempatan, ada kelemahan sistem, kurangnya pengawasan,
keinginan keserakahan. Nah, inilah yang berawal dari korupsi, Bapak Ibu. Kemudian teori yang terakhir ini adalah teori cost and benefit, Bapak Ibu. Maksudnya adalah bahwa korupsi ini terjadi karena ternyata manfaat korupsi itu lebih besar dirasakan dibanding risikonya. Beberapa laporan menjelaskan bahwa hukuman mereka itu lebih ringan, mengembalikan uangnya tidak sebesar uang yang dia gunakan. Nah, ini yang menjadikan mereka ditemukan korupsi besar-besaran, ternyata enak-enak saja mengembalikan uangnya. Oke, Bapak Ibu, itu dari penyebab korupsi yang kalau kita simpulkan ada karena terpaksa, karena memaksa, atau karena dipaksa. Nah, ini lebih jelas lagi penyebab korupsi kalau kita simpulkan karena penegakan hukum yang tidak konsisten, ya, penerapan nilai-nilai agama dan etika yang belum baik, permisif, karakteristik individu yang permisif, kebiasaan memberikan upeti pada atasan atau orang yang berhubungan, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, dan penyalahgunaan wewenang. Demikian Bapak Ibu untuk apa itu penyebab korupsi. Nah, apa dampak sesungguhnya bagi negara ini? Nah, banyak sekali bahwa semua korupsi itu menyebabkan Indonesia yang kaya raya kemahiran ini belum bisa kita rasakan manfaatnya, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari data, ya, bahwa Indonesia ini termasuk negara yang tinggi korupsinya, masih ranking 38. Nah, ini masih tinggi, lebih tinggi dibanding dengan negara-negara di tetangga kita. Sehingga besarnya korupsi itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kerusakan negara. Dan ternyata korupsi itu ada di pemerintahan, di birokrasi, di DPRD, di Dirjen Pajak, dan sebagainya, di kantor polisi. Luar biasa, Bapak Ibu. Akibatnya sudah kita rasakan, ya, pembangunan tersendat, ya. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang hutang dari luar negeri, hutang luar negeri masih besar, masih banyak orang yang menganggur, kerusakan alam tidak segera bisa diselesaikan dengan baik, sehingga ini menimbulkan kerusakan-kerusakan yang semakin masif dari dampak korupsi itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, saya juga tidak harus pesimis bahwa di negara kita tidak ada yang tidak korupsi. Di negara kita banyak lembaga-lembaga yang sudah dinyatakan bebas dari korupsi. Misalnya Kejaksaan Negeri Surabaya, Pengadilan Agama Pekanbaru, mereka dinyatakan bebas korupsi. Nah, luar biasa untuk mereka. Ya, kita berikan acungan jempol dan tepuk tangan. Nah, juga negara-negara di Denmark itu menjadi nomor 1. Nah, kita patut mencontoh dan mengacu kepada mereka untuk mendampingi mereka sejajar di negara-negara yang tidak korupsi. Di Hong Kong yang penduduknya sekian banyak saja pada level yang bagus tingkat tidak korupsinya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke bentuk-bentuk korupsi. Nah, melihat dampaknya yang luar biasa dan sulitnya mengatasi korupsi, sebenarnya korupsi itu yang kayak apa sih Bapak Ibu? Kalau tadi hanya definisi saja, tapi realnya korupsi itu bentuknya apa saja? Ini berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 Junto, Undang-Undang Nomor 20 2001, ya, tentang pemberantasan korupsi. Korupsi itu dibagi menjadi beberapa 7, istilahnya 7 delik pidana korupsi. Yang pertama penguasaan penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, pemerasan. Kemudian yang kelima 4 berbuat curang, penggelapan jabatan, benturan pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Kita kupas satu-satu. Kegiatan yang merugikan keuangan negara karena penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Ini pejabat yang setelah masuk ternyata berusaha untuk memperkaya diri sendiri dan menyalahkan gunakan wewenang yang dipunyainya. Suap. Ya, ini suap itu salah satu contohnya adalah memberikan janji kepada PNS atau penyelenggara negara, ya,
berhubungan dengan tugasnya. Misalnya untuk menjadi pejabat, dia harus memberikan uang muka dulu. Nah, itu juga disebut suap. Banyak kejadian. Mereka yang pengen diangkat jadi pejabat, store dulu. Mereka yang pengen jadi A, store dulu. Penggelapan dalam jabatan. Misalnya merusak, menghilangkan barang-barang yang ada di dokumen seseorang, tetapi untuk kepentingan sendiri juga masih ada. Kemudian pemerasan. Nah, pemerasan ini adalah sangat jarang terjadi, tetapi ini sering terjadi semacam pungli ya. Pungli itu termasuk kegiatan pemerasan. Atau misalnya pemotongan. Ada beberapa kasus seorang pegawai melaporkan ada pemotongan-pemotongan terhadap itu juga termasuk kecurangan. Nah, kecurangan Bapak Ibu, kecurangan itu biasanya berhubungan dengan pengadaan, misalnya pemborong membangun sebuah gedung, walaupun speknya secara jelas itu sudah sesuai, tetapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut ada pengurangan-pengurangan timbangan misalnya. Jadi mereka misalnya harusnya semennya 10 sak diberikan hanya 9 sak. Itu adalah termasuk kecurangan. Sehingga apa? Kualitas daripada barang yang diberikan oleh para penyedia jasa itu menjadi berkurang. Ini siapa yang bertanggung jawab? Kadang-kadang ini ada hubungannya dengan proses pengadaan. Ada pegawainya, ada penyedianya, ada pejabat-pejabat yang terkait. Ini masih tidak dipahami Bapak Ibu, bahwa korupsi itu bukan saja hanya untuk kepentingan sendiri dia dinyatakan korupsi, tetapi ada kalimat mementingkan orang lain, mengkayakan orang lain itu termasuk korupsi. Ini yang tidak dipahami. Yang terakhir, contoh misalnya di kejaksaan yang sekarang menjadi tren adalah jaksa pinangki. Ya. Nah, itu sedang diduga. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Ya. Berbagai isu keluar. Ini salah satu mungkin kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang. Tapi kita sekarang bicara pada pengadaan dan kecurangan. Ya. Jadi yang kecurangan itu nanti bisa membahayakan keamanan perorangan atau keselamatan negara. Misalnya pengadaan alat kesehatan, pengadaan alat-alat yang lain yang bisa, kalau itu disalahgunakan maka bisa menimbulkan kerusakan, bahaya bagi negara. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini sering salah kaprah, sering pemanfaatannya salah, sehingga di dalam pengadaan sering dijadikan ladang untuk terjadinya korupsi. Berbagai strategi diatur supaya korupsi itu sendiri bisa berjalan dengan baik, tetapi para ahli, para petugas sudah mampu mendeteksi itu semua. Dan yang sulit ini adalah gratifikasi. Gratifikasi yaitu pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan sebagainya cuma-cuma yang diterima oleh dari dalam negeri dan luar negeri dilakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan wewenang mereka. Ini sering sekali tidak disadari sebagai korupsi Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu tentang gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sulit. Misalnya tiba-tiba setelah kita berkenalan, membantu mereka dalam pengurusan surat melalui, tiba-tiba dikasih sesuatu. Ini hati-hati Bu, dikasih bingkisan. Nah, sekedar mungkin nilainya kecil. Kipas angin, taruh di rumah. Tiba-tiba Bapak Ibu dilaporkan. Nah, ini namanya gratifikasi. Kasih tiket lah, aman Pak, ini bukan uang, tiket. Ternyata itu juga masuk gratifikasi. Penginapan, Bapak nanti menginap di sini setelah Bapak Ibu. Nah, itu juga gratifikasi Bapak Ibu. Ini dilakukan Bapak Ibu. Siapa yang tidak sering terlibat di situ? Ya. Ini hubungannya dengan kaitan pengadaan, belanja. Misalnya belanja hotel dikasih tiket. Ternyata itu juga gratifikasi. Ini hati-hati karena ini harus dilaporkan ke KPK, ke pemeriksa korupsi. Demikian banyaknya Bapak Ibu tentang korupsi, kita harus belajar lebih banyak Bapak Ibu, dan harus memberantasnya. Dari titik-titik itu kita harus menghentikannya agar Bapak Ibu tidak terlibat di dalam korupsi. Bapak itu pasti bisa.
mencegah